Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang betapa Engkau baik buat hidup kami, sudah menolong kami. Kami boleh ada pagi hari ini itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah setiap hati kami, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya taburan firman Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap hidup kami, dan kami boleh mengalami pengenalan yang lebih lagi terhadap Tuhan dan membuat iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin musik Imam Lewi di Bait Allah. Asaf seorang Imam Lewi yang bertugas mengatur dan memainkan musik dan pujian di Bait Allah. Nah, di sini kita melihat saudara bahwa dia mencurahkan isi hatinya dengan jujur dan apa adanya. Bahwa betapa dia cemburu kepada kemakmuran orang-orang fasik, kemakmuran orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak berbakti kepada Allah, orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Nah, jadi saudara, jadi tepat sekali Mazmur 73 ini diberi judul pergumulan dan pengharapan. Nah, saudara, Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata bergumul dengan sebuah pertanyaan. Mengapa orang fasik makmur dan semakin kaya? Nah, sementara orang yang saleh menderita dan miskin. Nah, mengapa hidup ini sepertinya tidak adil begitu saudara? Yang jahat malah diberkati secara materi, mereka sehat-sehat, tidak mengalami kesusahan dan derita. Nah, sementara orang yang saleh dan takut akan Tuhan malah menderita dan susah. Nah, sepertinya saudara, Asaf meragukan kedaulatan dan keadilan Allah. Nah, memang kadang dalam penderitaan saudara, orang percaya bisa tergoda untuk meragukan pemeliharaan dan kebaikan Allah. Nah, Asaf mengalami depresi rohani yang membuatnya jadi tawar hati dan cemburu kepada orang-orang fasik yang makmur kaya, gemuk, dan sehat-sehat. Padahal mereka menghujat Allah, sedangkan dia yang menjaga hidupnya dalam kekudusan dan takut akan Tuhan malah menderita dan sengsara, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus tidak boleh cemburu dan iri dengan kemakmuran orang jahat, tapi mengasihi dan berdoa untuk mereka agar bisa diselamatkan dan memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 73 ini, pergumulan rohani yang berat yang dialami oleh Asaf tidak berakhir fatal, saudara.
Namun akhirnya Asaf mengalami kemenangan dan pengharapan yang semakin teguh kepada Allah. Dia berkata di ayat yang ke-26, kita baca saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf mengalami perubahan dari cara berpikir yang duniawi atau sementara saudara, menjadi cara berpikir yang surgawi atau kekekalan. Saudara, semoga kita juga memiliki perspektif kekekalan di tengah penderitaan dan pergumulan di dunia yang sementara ini. Ya mungkin kita juga mengalami banyak sekali pergumulan yang terkadang membuat kita bertanya-tanya, kenapa kita mengalami seperti ini, sementara kita merasa bahwa kita sudah setia kepada Tuhan, beribadah, mungkin tidak pernah absen. Tapi kok kita ngerasa semakin banyak masalah yang silih berganti menerpa hidup kita. Saudara, Asaf memang bimbang dan ragu-ragu ketika melihat kemujuran orang-orang fasik. Ia mulai membandingkan orang-orang fasik dengan kehidupan orang-orang benar, saudara, di mana orang-orang fasik sepertinya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Semua mereka dapat miliki dengan sangat mudah. Namun orang yang benar dan setia malah mendapatkan kebalikannya dari itu semua. Namun dalam pergumulannya ia masih ingat kepada Allah, saudara. Ia mengetahui bahwa ia tidak mampu untuk mengetahui itu, sehingga ia pergi ke tempat kudus Allah dan mendapatkan jawaban yang membuat ia sadar dan semakin yakin dengan Allah, bahwa kemajuran orang-orang fasik hanyalah sementara. Mereka akan jatuh, dibinasakan, bahkan mereka dianggap hina oleh Allah. Nah, bagi orang-orang yang setia, Allah memberikan kemuliaan bersama-sama dengan Allah, saudara. Nah, Asaf menyesal dan mulai kembali dekat kepada Allah dan melihat segala sesuatunya bahwa Allah adalah sumber dari segalanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kita selalu iri atau pernah cemburu terhadap orang lain, terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan kita selalu mengingini apa yang dimilikinya. Kita bahkan sempat berandai-andai menjadi mereka. Mulai sekarang stop, saudara, karena apa yang dimilikinya adalah barang fana yang tidak kekal. Jadi jangan sampai kita menduakan Tuhan. Kita belajar dari Asaf, saudara. Dia menyadari bahwa kehidupan di dunia itu sementara. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah sesudah kita tidak berada di dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini, kemegahan, kekayaan, itu juga kita tidak akan membawanya di saat kita sudah dipanggil Tuhan nantinya. Jadi semuanya fana, saudara. Jadi sebanyak apapun kita memiliki kekayaan di dunia ini, di saat kita sudah dipanggil sama Tuhan, ya kita akan meninggalkan itu semua. Makanya dia menyadari bahwa kalau kita baca di pasal yang ke-73 ini, dia menyadari bahwa ini semua yang dia lihat, kekayaan, kemakmuran yang dimiliki oleh orang fasik itu hanya sementara. Tapi dia berusaha untuk bisa lebih lagi mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mengejar apa yang menjadi kekekalan itu, yaitu hal-hal yang akan dia dapatkan di saat Tuhan memanggilnya nanti.
Jadi saudara, mari kita syukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan taruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab Ia akan memberikan kemuliaan yaitu bersama-sama dengan Allah di surga. Itu yang menjadi garis akhir kita, saudara. Itu yang akan menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jangan pernah terlalu fokus dengan apa yang ada di dunia ini. Ya mungkin secara manusiawi kadang kita bertanya-tanya, kenapa orang yang tidak sungguh-sungguh atau orang yang bahkan tidak mengenal Allah itu kayaknya hidupnya jauh lebih gampang, hidupnya jauh lebih mujur, jauh lebih bahagia. Kelihatannya mereka tidak memiliki masalah sebesar masalah yang sedang kita hadapi, sementara kita adalah orang-orang yang bisa dibilang sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu akan membuat kita kecewa, saudara. Itu akan membuat iman kita semakin melemah, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti Asaf bahwa apa yang ada di dunia ini adalah fana. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita nanti bisa bersama-sama dengan Allah. Di saat kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita menikmati kebahagiaan yang Tuhan siapkan di surga nanti, saudara. Tuhan kiranya menolong kita, senantiasa memberkati kita, dan senantiasa memberikan pengertian yang lebih lagi terhadap firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Ampuni segala dosa, ampuni segala kekeliruan, ampuni segala pola pikir yang salah yang terjadi dalam hidup kami. Terkadang kami iri terhadap orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi mereka menikmati kehidupan yang kelihatannya jauh lebih baik dari kami. Tapi kami mau belajar seperti Asaf, bagaimana dia mengalami pola pikir yang diubahkan, sehingga dia berpikir bahwa semua yang ada di dunia ini, semua kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan itu hanyalah sementara. Tapi Tuhan menyiapkan hal yang terbaik bagi kami nanti di saat Tuhan sudah memanggil kami. Terima kasih Tuhan, bahwa seluruh umat-umat-Mu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga tidak satu pun di antara kami yang mengalami kemunduran iman, tapi kami boleh mengalami kemajuan, peningkatan dalam pengenalan akan Engkau, sehingga membuat kami semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan akan Tuhan. Kuatkan umat-umat-Mu yang mungkin sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan, agar mereka tidak mundur dari Tuhan, tapi mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap datang kepada Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan, yakin bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, sehingga kami memperoleh kekuatan, memperoleh kemenangan, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Menjadi doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.